puji nama Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
kita tinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Dengan apakah kami mau balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyembah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami rindu menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Amin Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan kasih Kristus nanti Saudari Febri akan buka ibadah ini dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Di sore hari ini Tuhan, kami wanita-wanita GPDI Tiberias Pare yang ada, rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, mengurapi kami, sehingga kami boleh menikmati Engkau, menikmati setiap hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorak, dan bersorak-sorak. Lagi dari awal, datanglah baiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam
Selanjutnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Menyanyikan pujian seperti wanita mengurapi. Kita mau tetap setia sampai akhir hayat hidup kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Ini pengakuan kami di hadapan Engkau sore hari ini Tuhan. Haleluya. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia Menjadi pengakuan kami sore hari ini Tuhan.
Kami mau setia sampai kami menutup mata. Tuhan, dengar kerinduan kami bersama pada sore hari ini. Kami sudah memuji Engkau, tiba saatnya Tuhan, kiranya urapan Allah terjadi atas kehidupan kami, bahkan kami semua yang ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami. Kami yang datang dengan kesusahan, kami boleh pulang dihiburkan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang sakit, kami boleh disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar ibu-ibu? Walaupun saya tidak melihat ibu-ibu tersenyum karena tertutup masker, saya percaya semuanya penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih lewat Bapak Ibu Gembala. Kami boleh dipercayakan kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mengambil tema segala sesuatu sedang digenapi. Segala sesuatu sedang digenapi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di bumi ini saat ini. Kita itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ada yang berkata, di sini bukan tempat kita, tapi di sini tempat meninggalnya kita. Benar? Bumi ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita. Karena apabila seperti Rasul Paulus katakan, apabila rumah di bumi ini dibongkar oleh Tuhan, Tuhan sediakan rumah yang lain, yaitu kemuliaan yang kekal di surga. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca selanjutnya. Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Saya akan kasih 2 poin saja. Kalau 2 poin saja diingat itu sudah puji Tuhan ya. Kalau terlalu banyak pasti tidak ingat. 2 saja. Yang pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Di dalam kita buka di dalam firman Tuhan, Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-36. Di situ dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Di sini dulu. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita itu siap. Kapan Tuhan Yesus datang kita tidak tahu. Tidak ada orang yang bisa menyangka, oh besok Tuhan datang. Tidak bisa, hanya Bapa di surga yang tahu. Ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera pintu dibukakan baginya. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita siap. Bukan kita masih mau pakai celana, mau pakai rok. Artinya kita tidak siap waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Pelita kita tetap menyala. Firman Tuhan ada dalam hidup kita dan menerangi langkah hidup kita. Ini kita harus siap. Ditarik kencang pinggang, ikat pinggangnya supaya tidak kedodoran rok kita, sehingga saat Tuhan datang kita siap menjemput Tuhan. Ikat pinggang, hidup kita diikat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengikat kita. Kita harus siap.
Tadi tema tadi, segala sesuatu sedang digenapi. Kalau kita melihat sekarang, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya hari-hari ini hari-hari yang penuh mencekam, tapi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Walaupun secara manusia takut, tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa, sanggup menolong kita. Kita akan melihat selanjutnya, masih dalam poin pertama berjaga. Kita akan melihat ayat yang ke-37, kita akan melihat Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh selalu mengikat pinggangnya dengan ikat pinggang, yaitu firman Tuhan. Dia siap waktu bahtera datang. Hanya keluarga Nuh yang siap. Dikatakan oleh firman Tuhan itu yang tadi kita baca, hal itu akan terjadi saat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kelak pada kedatangan Anak Manusia, seperti yang dialami Nuh, tidak ada orang yang menyangka. Semua orang terkejut. Dan itu akan kita alami yang hidup pada akhir zaman ini. Nuh selalu siap dan selalu berdoa sehingga dia luput dari air bah itu. Nuh siap. Jadi dia yang dipilih Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kita siap? Tapi kita percaya firman Tuhan yang ada di dalam diri kita membawa kita lebih siap lagi menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Next. Nah, pada zaman Nuh terjadi air bah. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini masa sulit pandemik ini sudah pernah dialami oleh pada Musa. Kita lihat next ayat Ulangan 28 ayat yang ke-22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Batuk kering. Corona ini seperti apa? Batuk, demam kepialu ini saudara, kalau di Kamus Bahasa Indonesia itu bakteri yang menyebabkan orang bisa meninggal dan terkontaminasi dengan kontak dekat. Ini kan corona. Terulang lagi pada masa Musa. Jadi firman Tuhan tadi katakan, kelak kedatangan Anak Manusia, kejadian yang dulu pernah terjadi akan terjadi dan sekarang sedang terjadi. Jadi jangan main-main. Memang Tuhan mau datang. Firman yang ada di dalam hati kita itu yang membawa kita nanti akan bertemu dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga tidak perlu takut karena kita memiliki Allah yang besar. Takut ke gereja,
Tapi kita tidak takut pergi pasar. Jangan sampai tertidur iman kita. Poin selanjutnya kita akan melihat poin yang kedua, poin yang terakhir. Ini bangun ya saudara. Saya salah ketik. Poin yang pertama tadi, berjaga-jaga. Saat kita menanti Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Jangan terlena. Bangun dari tidur dan jangan terlena. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kita harus bangun karena kita tahu waktu keadaan sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Mari Ibu kita bangun. Bangun bukan secara jasmani, tetapi bangun secara rohani. Rohani kita mungkin sudah tertidur karena pandemik ini. Di rumah saja, santai-santai saja sehingga iman kita mulai tertidur. Kita enak. Tapi saatnya kita bangun. Amin. Kita bangun dari mimpi kita dan hadapi kenyataan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kita bersyukur menjadi anak-anak yang dipilih Tuhan. Kita diselamatkan, kita ditebus oleh darahnya. Allah kita selalu menolong kehidupan. Dan Dia akan membawa kita lebih lagi rajin, lebih lagi semangat, lebih lagi mencintai Tuhan. Jangan tertidur karena corona. Karena corona itu seperti sirene yang mengingat bisa menderita. Tanpa Tuhan kamu mati. Tapi kalaupun kita mati, kita di dalam Tuhan. Kerajaan surga itu akan kita miliki. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya saat hari sudah jauh malam. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini penyakit bahaya yang terakhir ini. Kelihatannya sepele, tetapi itu bisa menggerogoti iman kita. Kalau kita iri sama orang lain. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki perbedaan kelebihan yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat, perbedaan ya semuanya itu. Tapi kita bagaimana itu bisa serasi, bagaimana itu bisa baik. Ya intinya itu, jangan iri. Kita sama-sama memandang salib Kristus, sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Siapa yang memiliki iman, dia pasti akan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Next. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Nah ini saudara, biasanya kalau puas mendapatkan apa yang dia inginkan, rasanya ada yang kurang. Kita pikir ya, maaf saya juga tidak melarang ibu-ibu mungkin koleksi tas, koleksi baju yang begitu banyak, koleksi sepatu yang begitu banyak. Kita mau bawa kemana? Mau ke pesta nggak boleh karena corona. Kalau kita tanpa Tuhan, kita menimbun seperti itu. Jangan memuaskan untuk memuaskan keinginan kita. Tetapi biarlah kita memuaskan semuanya itu oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita dipuaskan, kita disenangkan. Karena dengan firman Tuhan, itu yang membawa kita akan masuk dalam kerajaan surga. Ada pujian anak sekolah minggu. Oleh firman yang menerbangkan
ke surga. Firman Tuhan yang akan menerbangkan kita ke surga. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu Allah luar biasa. Kita tetap berjaga-jaga. Apa yang terjadi saat ini? Mungkin ada tetesan air mata. Orang lain tidak bisa menampung, tetapi kirbatnya Allah yang menampung. Ada pujian katakan, Dia akan merangkai air mata kita menjadi permata. Itu benar-benar saya alami. Benar-benar saya alami bahwa saat kita meneteskan air mata, tidak ada air mata anak Tuhan yang sia-sia. Tuhan pasti akan menolong. Saat kita menabur dengan air mata, kita akan pulang dengan berkas-berkasnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang dialami ibu-ibu sekarang. Saat kita menantikan Tuhan, banyak tantangan yang terjadi, banyak percobaan. Suka duka itu silih berganti, sakit penyakit silih berganti. Tetapi ingat, kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan menerima mahkota. Selanjutnya, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam menantikan Tuhan, kita harus berjaga walaupun tantangan datang, walaupun masalah datang, penderitaan datang. Kita harus tetap berjaga. Kita juga harus bangun dari tidur. Jangan terlena dari keadaan yang ada. Kita harus bertahan. Supaya apa ibu-ibu? Mahkota kehidupan itu kita nikmati. Tadi awal-awal saya katakan, di sini bukan tempat kita, tapi di dunia ini tempat kita mati. Jadi walaupun rumah semegah apapun, itu akan kita tinggalkan. Kita memiliki rumah di surga. Tuhan Yesus baik. Walaupun tantangan, masalah datang dalam kehidupan kita, kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap bertahan supaya kita menerima mahkota kehidupan itu. Sebagai ibu-ibu, banyak sekali pergumulan kita untuk anak, untuk suami. Mungkin dengan suami kita sudah tidak sehati. Saudara, saya ingatkan, mungkin sering saya ingatkan, cintai suamimu selagi ada kalian. Kalau enggak, menyesal saudara. Kalau sudah ditinggal, nanti saudara baru ingat, oh seperti ini ternyata ditinggal suami. Sekarang jadi istri jangan sombong kepada suami. Kalau sudah suami enggak ada, kita akan terasa betapa hidup ini rasanya kosong. Rasanya penuh beban, tetapi karena Yesus yang menolong saya boleh melewati semuanya itu. 11 tahun tanpa suami, saya boleh ada sama anak-anak saya. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Air mata yang saya teteskan untuk anak-anak saya, untuk pelayanan, saya percaya tidak ada yang sia-sia. Tuhan tampung di dalam kirbatnya, dan Dia akan merangkai dengan penuh cintanya sehingga menjadi permata yang indah kelak kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya imani itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya buat ibu-ibu yang ada di tempat ini, mari kita saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan supaya kita semuanya tetap kuat dalam menghadapi beban seperti ini. Banyak orang di luar sana menangis karena tidak makan. Banyak orang mencuri karena tidak makan. Banyak orang bunuh diri karena tidak bisa makan. Tetapi ibu-ibu di sini masih bisa makan, bahkan bisa memberi saudara yang lain. Itu sangat luar biasa. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Dengan adanya pandemik ini, kita boleh mengerti dan semakin mengerti kasih Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan,
inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya pergumulan ibu-ibu hanya Tuhan yang tahu. Dan pergumulan saya juga hanya Tuhan yang tahu. Dan Dia akan menolong ibu-ibu semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Kau rangkai air mataku menjadi permata. Haleluya Yesus. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah rambut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa jauh, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Kami panggil namamu Yesus, haleluya. Punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh Yesus, saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menuntun kita dengan doa berkat. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, Tuhan yang selalu menemani kami, Tuhan yang selalu melawati kami ya Tuhan. Walaupun di dalam dunia kami harus melewati
Begitu banyak persoalan masalah, bahkan air mata selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Tetapi kami mau bersuka cita karena kami dekat kepadamu. Yesus adalah menjadi sahabat kami. Yesus yang tinggal dalam hati kami memberikan kemenangan bagi semua. Sehingga kami tidak tinggal dalam kesulitan, kesusahan, pergumulan yang berat. Tetapi semua itu kami boleh berterima kasih karena Tuhan yang selalu menggendong kami, Tuhan selalu merangkul kami, Tuhan selalu memberikan firman Allah menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga kami tidak tinggal dalam kesulitan, kesusahan, pergumulan yang berat. Tapi ada satu kemenangan di mana Tuhan memberikan sukacita karena kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan yang mengerti pergumulan hidup kami. Kami harus melewati banyak sekali kesusahan dan pergumulan yang berat. Tetapi kami boleh bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Bukan kami tinggal dalam susah, tetapi luar biasa Allah yang menggendong kami semua. Sehingga kami boleh berkemenangan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Tuhan yang memperhatikan kami. Tuhan melihat kami. Kami adalah kekasih jiwanya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Allah. Kami mau tetap menang walaupun ada banyak masalah persoalan yang kami lewati. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang menjadi pemenang dalam dunia ini, yaitu kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati hambanya yang melayani firman Allah. Tetap kuat, tetap menang dalam segala sesuatu, karena Tuhan ada di pihak kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu yang melayani firman Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya